Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Melanjuti perkuliahan kita di mata kuliah manajemen keuangan, di mana kita akan membahas teori lingkungan bisnis, pajak, dan keuangan bagian 1. Sebelumnya, kita ulas sedikit terkait pertemuan pertama, yaitu tentang definisi manajemen keuangan, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Kemudian ruang lingkup keuangan yaitu terdiri dari pencarian dana, kelola dana, dan pembagian dana. Kemudian dari fungsi keuangan, manajemen keuangan, yaitu yang pertama untuk keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan manajemen asetnya. Kemudian tujuannya yaitu untuk meningkatkan value perusahaan dan juga kesejahteraan owner, serta yang terakhir peran dan tanggung jawab manajer keuangan, antara lain untuk memastikan kelancaran kas, untuk membuat keputusan keuangan, serta kebijakan-kebijakan terkait keuangan. Nah, pada pertemuan kedua ini yang akan kita bahas antara lain lingkungan bisnis yang terdiri dari jenis-jenis perusahaan, antara lain perusahaan perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Kemudian lingkungan pajak, pajak penghasilan badan, kewajiban wajib pajak, dan hak wajib pajak. Nah, harapannya pada pertemuan kedua ini teman-teman memahami dan mampu menjelaskan jenis perusahaan, memahami dan mampu menjelaskan lingkungan pajak. Nah, yang pertama, secara umum lingkungan bisnis ini merupakan keseluruhan aspek maupun keadaan yang bersifat internal maupun eksternal yang akan berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Nah, untuk internal sendiri misalnya sumber daya, kemampuan, dan keunggulan. Nah, misalnya ini perusahaan dan ini adalah sebuah industri di mana setiap perusahaan pada industri tertentu pasti memiliki sumber daya, kemampuan, dan keunggulannya untuk bersaing di industri tersebut. Oleh sebab itu, faktor-faktor ini mampu dikendalikan oleh perusahaan, maka disebut dengan lingkungan internal. Sedangkan eksternalnya yaitu faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan secara langsung oleh perusahaan, misalnya politik, bencana, dan kebijakan-kebijakan pemerintah atau stakeholdernya. Nah, apa sih keterkaitan lingkungan bisnis dengan manajemen keuangan? Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan pada akhirnya akan berdampak pada keuangan perusahaan itu sendiri. Nah, dalam manajemen keuangan, dalam lingkungan bisnis ini tentunya akan membahas jenis-jenis perusahaan, di mana jenis-jenis perusahaan tersebut akan memiliki badan hukum yang sah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14. Nah, adapun manfaat dari keberadaan hukum badan yaitu legalitas, di mana perusahaan secara sah melakukan pendirian dan aktivitas bisnisnya karena sesuai dengan undang-undang. Kemudian tentunya memiliki hak dan tanggung jawab, memiliki perlindungan dan kepastian hukum. Nah, sedangkan menurut Kashmir, beberapa pertimbangan mengapa sekelompok orang atau individu mendirikan sebuah badan hukum yaitu memiliki keleluasaan dalam aktivitas bisnisnya, kemudian batas wewenang dan tanggung jawab pemiliknya jelas, kemudian kemudahan pendirian dan modal, kemudahan untuk berkembang, dan kelanjutan usaha yang lebih pasti. Nah, dalam lingkungan bisnis di manajemen keuangan terdapat beberapa jenis perusahaan. Yang pertama, perseorangan, di mana perseorangan ini sebuah badan hukum perusahaan yang hanya memiliki satu orang pemilik dan yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan, dan risiko juga ditanggung oleh satu orang tersebut yaitu sebagai pemilik. Kemudian manajemen dikelola oleh pemiliknya dan pemilik adalah aktor utama. Nah, pada perseorangan ini biasanya dalam bentuk bisnis-bisnis kecil UMKM misalnya. Contohnya seperti warung kopi atau mereka yang berdagang dan berniaga di kuliner-kuliner
yang sedang viral seperti saat ini. Nah, kemudian perusahaan perseorangan ini tentunya memiliki kelebihan. Menurut Kashmir, pendirian perusahaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit karena hanya dilakukan oleh satu orang, maka tidak akan ada diskusi kepada orang lain terhadap tanggung jawab maupun tugasnya. Selain itu, perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil, seperti UMKM misalnya, dan tidak terlalu memerlukan akta formal atau akta notaris, keleluasaan dalam hal mengambil keputusan, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah, pemilik tidak perlu membayar pajak perseorangan karena pajaknya hanya dibebankan kepada pajak pribadi. Kemudian keuntungan pribadi akan dimiliki sepenuhnya oleh pemilik. Nah, selain kelebihan, tentunya perusahaan perseorangan ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, permodalan. Seringkali pemilik usaha ini keterbatasan modal, kemudian sehingga bisnisnya akan sulit berkembang. Kemudian tanggung jawab yang sangat banyak, kelangsungan hidup bisnis juga tidak terjamin dengan baik, kemudian sulit berkembang, dan tata kelola administrasinya juga masih kurang maksimal karena segala sesuatu aktivitas bisnisnya dikelola oleh satu orang saja. Selanjutnya ada jenis perusahaan persekutuan atau firma, di mana persekutuan ini minimal terdiri dari 2 orang yang melakukan kerjasama dalam permodalan dan tanggung jawabnya. Dalam firma juga terdapat perjanjian formal, misalnya pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan pembagian hasilnya seperti apa. Kemudian tentunya memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai marketingnya, ada yang berperan sebagai strategisnya, ada juga yang berperan sebagai sumber dayanya. Nah, perusahaan persekutuan atau firma ini memiliki kelebihan. Menurut Sartono, yaitu pembentukannya juga tergolong mudah, pengumpulan dana juga lebih mudah karena terdiri dari beberapa orang, kemudian tersedia keahlian manajerial. Karena terdiri dari beberapa orang, maka keahlian-keahlian ini akan memiliki manfaat yang baik terhadap manajerial perusahaan. Kemudian pajaknya juga tergolong rendah dibanding perseroan terbatas. Nah, kekurangannya, tanggung jawab terhadap utang tidak terbatas, kemudian usaha perusahaan terbatas, kemudian sulit dalam pemindahan kepemilikan. Nah, tentunya nanti ini akan berpotensi menimbulkan konflik antara pelaku bisnisnya karena terdiri dari beberapa orang. Misalnya, dahulu kita mengenal ekspedisi Tiki dan JNE karena ada permasalahan terhadap kepemilikan, akhirnya Tiki dan JNE berpisah dan membuat brand masing-masing. Kemudian ada masalah terkait kerjasama dan pembagian, bisa jadi masalah pembagian hasil maupun tanggung jawab yang tidak seimbang. Nah, kemudian jenis perusahaan perseroan terbatas. Perseroan terbatas secara badan hukum terdiri dari saham-saham sebagai modal usahanya, dan pemilik adalah dengan memiliki saham terbanyak. Misalnya waktu itu PT Freeport Indonesia dimiliki oleh McMoran asal Amerika. Setelah adanya kepemilikan saham sebesar 51% oleh Indonesia, maka secara resmi PT Freeport dimiliki oleh Indonesia. Kemudian pendirian mengikuti undang-undang yang telah diatur. Nah, dalam perusahaan perseroan terdapat 3 organ perusahaan, yaitu merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam perusahaan perseroan. Misalnya yang pertama, dalam perusahaan perseroan harus melaksanakan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ada yang bentuknya tahunan dan ada juga yang LB, yaitu luar biasa. Nah, tahunan misalnya RUPS ini akan membahas laporan tahunan ataupun jika ada perubahan modal. Kemudian untuk dalam bentuk LB atau luar biasa, biasanya akan membahas pembubaran, pengangkatan direksi maupun pemecatan,
akuisisi maupun merger, dan ini bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan. Kemudian organ selanjutnya yaitu direksi, di mana direksi ini memiliki tugas untuk mendorong dan mengendalikan perusahaan mencapai visi misi dan juga melakukan manajemen di perusahaan. Kemudian mewakili untuk kepentingan perusahaan, dan dari beberapa direksi salah satunya akan diangkat menjadi CEO. Kemudian organ yang ketiga yaitu terdapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini salah satunya juga akan dianggap sebagai pemilik perusahaan, di mana Dewan Komisaris ini akan melakukan pengawasan terhadap kemajuan perusahaan, di mana strategi dan implementasi dari kebijakan direksi ini akan diawasi oleh para Dewan Komisaris. Kemudian di sini ada jenis perseroan dibagi menjadi dua, yaitu jenis perseroan dari segi kepemilikan dan jenis perseroan dari segi status. Dari segi kepemilikan juga terbagi menjadi tiga, yaitu perseroan terbatas biasa, di mana seluruh pelaku bisnisnya dan permodalannya hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia. Sedangkan perseroan terbatas terbuka, pelaku bisnis, permodalan, dan manajemennya terbuka untuk bagi warga asing. Kemudian perseroan terbatas atau biasa disebut persero, yaitu sebuah jenis perusahaan di mana pemiliknya adalah pemerintah melalui BUMN. Nah, misalnya PT Pertamina Persero dan PT Telkom Persero. Kemudian dari segi status terbagi menjadi dua. Pertama, perseroan tertutup, di mana modal dan jumlah pemegang sahamnya harus memenuhi kriteria dan tidak melakukan penawaran umum. Artinya mereka tidak membuka saham di pasar modal. Sedangkan perseroan terbuka, mereka juga merupakan modal dan jumlah pemegang sahamnya harus memenuhi kriteria, dan mereka ini melakukan penawaran umum di bursa saham. Misalnya PT XYZ, Tbk, ini merupakan tanda bahwa mereka adalah perusahaan perseroan terbuka. Nah, selanjutnya yaitu modal pendirian perseroan terbatas. Terdiri dari tiga unsur. Yang pertama modal dasar, kemudian modal ditempatkan atau modal dikeluarkan, dan yang ketiga modal setor, di mana dalam pembentukan perseroan terbatas ini minimal modalnya adalah 50 juta rupiah. Sedangkan modal ditempatkannya sebesar 25% dari jumlah modalnya, dan modal ini tentunya harus dilakukan penyetoran dengan bukti yang sah. Selanjutnya terkait lingkungan perpajakan, di mana pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh segala perusahaan, dan jika tidak melakukan pembayaran pajak, tentunya perusahaan akan diberi hukuman. Pajak pada umumnya berasal dari rakyat dan perusahaan, dan kembali kepada masyarakat dan perusahaan. Misalnya, pajak yang kita bayarkan ke pemerintah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Nah, dalam sisi ekonomi atau manajemen keuangan juga, infrastruktur ini tentunya akan memberikan manfaat kepada perusahaan sebagai pendukung operasional mereka. Misalnya seperti pengiriman barang. Semakin baiknya infrastruktur, maka akan semakin cepat dan efisien pengiriman barang, dan ini akan mendukung operasional perusahaan dan akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Nah, perpajakan di sini kita akan membahas tiga hal. Yang pertama, pajak penghasilan badan, yang kedua kewajibannya, dan yang ketiga haknya. Nah, pajak penghasilan badan ini pada pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sedangkan pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang KUP. Nah, dalam perpajakan ini, dalam pajak penghasilan badan terdiri dari dua unsur. Yang pertama subjek pajak yang sebelumnya sudah disinggung di sini,
dan juga objek pajak. Nah, subjek pajak ini merupakan perusahaan-perusahaan atau badan wajib pajak yang berada di dalam negeri, sedangkan yang kedua wajib pajak yang berada di luar negeri. Dan objek pajak yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh para wajib pajak badan dalam maupun luar negeri. Peningkatan pendapatan selaras dengan peningkatan pajak. Misalnya pajak awal 5%. Kemudian perusahaan ini mengalami peningkatan kinerja, maka pendapatan mereka meningkat, maka pajak pun meningkat, bisa menjadi 10%, 25%, dan seterusnya. Besaran pajak mengikuti kinerja perusahaan. Selanjutnya poin kedua yaitu kewajiban pajak, di mana perusahaan-perusahaan wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kemudian kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagai bahan untuk laporan keuangannya. Selanjutnya kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan. Nah, kewajiban melakukan pemungutan dan pemotongan ini misalnya dengan kewajiban pajak sendiri seperti PPh. Kemudian ada kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan orang lain. Kemudian kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan, kewajiban membuat faktur pajak, kewajiban melunasi biaya materai, dan kewajiban mentaati pemeriksaan pajak. Nah, selanjutnya ada hak wajib pajak badan dalam perpajakan. Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, tentunya perusahaan ini memiliki hak yang harus mereka terima. Misalnya pemegang pajak mendapat pembinaan dan pengarahan terkait perpajakan, kemudian berhak membetulkan dan memperpanjang SPT. SPT yaitu surat pemberitahuan, kemudian berhak mengajukan keberatan, banding, dan gugatan serta peninjauan ulang ke MA jika ada sesuatu hal yang tidak selaras, lalu memperoleh kelebihan pembayaran pajak jika ada yang berlebih, terus memiliki hak untuk menikmati fasilitas perpajakan dan pemeriksaan. Sekian materi terkait lingkungan bisnis, pajak, dan keuangan pada bagian pertama. Kita refleksi kembali, yaitu pada pertemuan kedua ini kita membahas lingkungan bisnis dan lingkungan perpajakan, di mana lingkungan bisnis ini membahas jenis-jenis perusahaan, antara lain perusahaan perseorangan yang salah satu cirinya hanya didirikan oleh satu orang dan tanggung jawabnya hanya dibebani pada satu orang. Sedangkan persekutuan atau firma minimal terdiri dari 2 orang dan sistem kerjanya yaitu kerjasama. Kemudian perseroan terbatas, ciri-cirinya yaitu modal terdiri dari saham-saham dan diatur secara undang-undang. Kemudian di lingkungan pajak kita membahas pajak penghasilan badan yang terdiri dari 2 unsur, objek dan subjek. Subjeknya terdiri dari 2. Kemudian kewajiban pajak, di mana perusahaan ini juga wajib melakukan hal-hal yang harus dipenuhi, misalnya mendaftarkan diri, dan yang terakhir hak yang diperoleh oleh pembayar pajak, misalnya hak untuk mendapatkan pembinaan. Nah, demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang Bapak sampaikan adalah bukan hal mutlak. Teman-teman silakan mencari atau membuka referensi lain. Jika ada yang kurang jelas juga bisa ditanyakan di grup. Nah, sebelum mengakhiri kelas, berikut ini ada tugas harian yang harus teman-teman kerjakan. Soalnya adalah terkait jenis-jenis perusahaan, di mana teman-teman diminta untuk mencari salah satu contoh perusahaan persekutuan dan perseroan terbuka, dan teman-teman diminta untuk mengidentifikasi minimal 2 ciri-ciri dari perusahaan tersebut. Demikian untuk pertemuan kedua ini Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.